Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kakak harapkan semuanya baik-baik saja ya. Oh ya adik-adik, sebelum kita memasuki kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Kakak yang akan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah adik-adik, tujuan kakak pada hari ini yaitu agar adik-adik semua ini dapat mengetahui dampak positif dan negatif dalam penggunaan handphone. Nah, untuk itu kakak harapkan semua adik-adik menyimak baik-baik apa yang akan kakak sampaikan nantinya, dan kakak harapkan semuanya dalam keadaan siap ya menerima materi dari kakak. Gimana? Semuanya sudah siap belum? Kakak harap semuanya siap ya. Untuk itu, simak pembahasan materi dari kakak. Nah adik-adik, apa itu handphone? Telepon genggam atau handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon visit line, sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana, portable, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel wireless. Sejarah perkembangan handphone. Teknologi handphone pertama kali diperkenalkan pada tanggal 3 April 1973. Komunitas bisnis telepon bergerak meningkatkan sebagai hari lahirnya handphone. Saat itu untuk pertama kalinya membicarakan jarak jauh dengan perangkat telepon bergerak portable dilakukan. Yang pertama kali mencobanya adalah Martin Chopper, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola. Ide handphone datang dari Chopper yang bermimpi untuk membuat alat komunikasi yang fleksibel. Ia menginginkan untuk dapat keluar dari keterbatasan telepon tetap atau visit phone. Handphone Mr. Chopper ini memiliki berat hampir 1 kg dengan ukuran tinggi 33 cm. Sebagai teknologi baru, handphone tersebut tidak langsung dijual ke masyarakat. Perlu waktu 10 tahun sampai tersedia layanan komersial telepon bergerak. Tepatnya pada tahun 1983 ketika Motorola memperkenalkan Dinesh TAC 8000X. Inilah handphone pertama yang mendapatkan izin dari Federal Communication FCC dan bisa dipergunakan untuk tujuan komersial. FCC adalah badan pemerintah di AS yang mengatur semua regulasi menyangkut penyiaran dan pengiriman sinyal radio atau televisi lewat gelombang udara. Handphone ini tersedia di pasar pada bulan April 1983, beratnya sekitar 16 ons atau 1/5 kg, dijual dengan harga $3.500 atau sekitar 30 jutaan saat itu. Nah, fungsi handphone saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat dengan budaya dan alat ketimuraan seperti di Indonesia. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon atau telepon genggam, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala komunikasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh remaja. Bukan cuma remaja, bahkan anak-anak sekolah dasar pada saat ini pun sudah mengakses yang namanya internet. Saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola hidup atau pola pikiran pada anak usia dini, remaja, bahkan sampai kalangan orang tua.
mereka banyak berinteraksi dengan teknologi seperti televisi, handphone, ataupun internet. Dan juga secara pengaruh mereka lah yang paling rentan terkena pengaruh dampak negatif dari teknologi tersebut. Sesungguhnya handphone sangat penting bagi para remaja karena dengan handphone tersebut, nah para remaja bahkan anak-anak sekolah dasar ini bisa lebih mudah dan lancar untuk berkomunikasi. Akan tetapi ternyata handphone bisa menjadi barang yang berbahaya ketika handphone tersebut disalahgunakan oleh anak-anak untuk hal-hal yang negatif. Nah, berbicara tentang dampak handphone, anak-anak zaman sekarang itu sudah banyak yang mempunyai handphone dan tidak hari tanpa penggunaan handphone. Terasa tidak enak karena handphone dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Bahkan zaman sekarang nih ya, anak-anak SD itu menggunakannya ya main TikTok lah, nonton YouTube lah, dan semacamnya. Nah, handphone itu pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi. Tapi banyak nih anak-anak zaman sekarang yang menyalahgunakan handphone itu, yang kayak melihat hal-hal yang tidak semestinya atau belum tepat umurnya untuk melihat hal-hal tersebut dan tidak patut untuk dilihat untuk anak-anak yang belum cukup umurnya. Nah, adik-adik, di sini kakak akan memberikan atau memaparkan dampak dari penggunaan handphone. Yang pertama itu kita akan bahas tentang dampak positif. Dampak positif dari penggunaan handphone yang pertama itu mempermudah komunikasi. Terus yang kedua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi yang terjadi pada dunia saat ini. Dan yang ketiga tentunya adalah memperluas jaringan persahabatan atau pertemanan kita di sosial media. Nah, terus ada juga nih dampak negatifnya. Dampak negatifnya dalam penggunaan handphone ini yaitu yang pertama mengganggu perkembangan anak. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone seperti kamera, permainan game akan mengganggu peserta didik atau siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Apalagi jika siswa tersebut diam-diam membawa handphone ke sekolah. Lalu mereka bahkan cenderung cuek karena mereka lebih fokus ke handphonenya. Bahkan belajar pun mereka tidak seperti yang menggunakan handphone karena menurutnya apapun yang bisa dipelajari bisa kita cari di handphone. Padahal apalah gunanya buku jika tidak dibaca? Karena buku adalah jendela ilmu. Nah, dengan handphone kan biasanya adik-adik menggunakannya untuk mencontek. Nah, mencontek itu bukanlah hal yang buruk, tapi jika dilakukan terus-menerus, apalagi menggunakan teknologi zaman sekarang, itu tuh dapat berpengaruh karena mungkin adik-adik sekarang sudah tidak mau membaca buku lagi dan tidak mau mendengarkan penjelasan-penjelasan dari guru lagi karena menurutnya di internet itu sudah tersedia semuanya. Nah, adik-adik, selain yang tadi kakak sampaikan, ada juga efek radiasi. Selain berbagai kontroversi di seputar dampak negatif penggunaannya atau penggunaan HP ini juga berakibat untuk terhadap kesehatan. Ada baiknya adik-adik sekalian, siswa atau pelajar ini itu dapat lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan handphone. Khususnya bagi adik-adikku sekalian atau khususnya untuk sekolah dasar, jika memang tidak perlu digunakan, sebaiknya anak-anak sekolah dasar ini jangan diberikan untuk menggunakan handphone terlalu lama. Nah, selain itu ada juga rawan terhadap tindak kejahatan karena awalnya peserta didik itu merupakan salah satu target utama daripada penjahat yang sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku peserta didik. Jika tidak ada kontrol dari guru dan orang tua, HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur porno dan sebagainya yang sama sekali tidak layak untuk dilihat seseorang, atau apalagi seorang anak yang umurnya itu belum mencukupi.
Selain itu ada juga pemborosan. Dengan mempunyai handphone, maka pengeluaran kita akan bertambah. Apalagi kalau handphone ini hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hanya akan terjadi pemborosan saja. Terutama ini kepada adik-adik sekolah dasar. Jika menggunakan handphone hanya untuk bermain game dan hanya menonton sesuatu yang tidak bermanfaat, tentunya itu menjadi pemborosan. Untuk cara pencegahannya yaitu yang pertama, adik-adik itu dapat menolak ajakan teman atau mungkin orang-orang dewasa yang mengajak adik-adik sekalian untuk melihat atau menonton yang tidak sewajarnya atau belum pantas untuk adik-adik ini tahu akan hal itu. Yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat belajar berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar adik-adik sekalian. Tidak apa-apa kok adik-adik itu membawa handphone ke sekolah, tapi alangkah baiknya adik-adik menyimpan handphonenya terlebih dahulu dan memperhatikan nih guru yang menjelaskan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu saat di rumah sebaiknya pengaturan waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Adik-adik misalnya bisa mengatur waktu nih, pulang sekolah saya mengerjakan tugas terlebih dahulu baru saya main game. Selanjutnya untuk yang kelima, agar adik-adik ini tidak menyontek, sebaiknya adik-adik itu belajar terlebih dahulu, jangan menggunakan handphone game-game di bawah laci. Terus menghindari akses situs yang tidak selayaknya adik-adik lihat atau konten-konten dewasa lainnya. Selanjutnya, adik-adik ini seharusnya menggunakan handphone jika diperlukan saja atau hal-hal penting saja. Terus selanjutnya itu memperbanyak konten-konten religi atau konten-konten yang dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Memberikan kode pengaman pada handphone jika diperlukan juga, supaya data-data pribadi dari adik-adik ini tidak tersebar kemana-mana. Baiklah adik-adik, bagaimana nih setelah mendengarkan materi dari kakak? Kakak harapkan adik-adik itu sudah dapat menyimpulkan ya bahwa sayangnya handphone itu akan berguna dengan baik jika kita menggunakannya dengan baik pula, dan akan negatif jika kita menggunakannya dengan negatif pula. Nah adik-adik, seperti awalnya tadi kita membuka kegiatan ini dengan doa, marilah kita juga menutup kegiatan ini dengan doa. Kakak yang masih memimpin doanya, berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Sekianlah materi dari kakak. Untuk selanjutnya kakak akan informasikan kapan lagi kakak akan melakukan kegiatan ini. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.